Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Arina Nekam. Saya sebelumnya menggunakan dataset perbankan syariah. Ini datasetnya yang berisi 10.000 baris dan 31 kolom. Ini datasetnya belum saya papain nih. Dataset yang belum saya papain ada 10.000 kolom dan ada 36 baris. Oke, sekarang yang pertama yaitu ada di tahap import. Tahap pertama, data import. Kita buka. Pada tahap yang pertama, saya melakukan proses data generation sekaligus import dataset yang saya gunakan adalah data sintesis perbankan syariah yang tadi yang berisi 10.000 baris dan 31 kolom. Kolom yang mencakup identitas nasabah, kondisi keuangan, aktivitas transaksi, serta risiko pembiayaan. Data ini kemudian saya import ke Google Colab menggunakan library Pandas dan saya tampilkan beberapa baris serta informasi tipe data yang memastikan bahwa data berhasil dimuat dengan benar. Ini sudah data berhasil dimuat dengan benar. Oke. Terus tahap kedua, katanya itu kita masuk ke tahap 2. Nah, setelah diimport nih datanya ini, mungkin ada sedikit perbedaan kali ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Ini data cleaning. Tahap berikut adalah data cleaning. Pada bagian ini, saya memeriksa apakah ada nilai kosong, duplikat, dan melakukan pembersihan nilai kosong pada kolom numerik saya isi dengan median. Sedangkan kolom kategorikal yang isi dengan modus, hasil pembersihan kemudian disimpan dalam file dataset. Nah, jadi yang kosong pada kolom numerik saya isi dengan median, sedangkan kolom kategorikal saya isi dengan modus. Nah, sudah masuk ke tahap cleaning, penjelasan tahap cleaning saya. Terus kita akan masuk ke tahap 3. Tahap cleaning tadi sini ya. Yes. Ini data setelah di cleaning ada juga di sini. Nah, masuk kita ke tahap 3 yaitu data transformation. Setelah data bersih, saya lanjut ke tahap data transformation. Beberapa transformation yang saya lakukan antara lain mengubah pendapatan saldo akun menjadi bentuk log menggunakan LOP menghasilkan kolom log underscore monthly underscore income dan log underscore counting underscore balance. Yang kedua membuat flag binary merit flag untuk status pernikahan. Yang ketiga melakukan on hot encoding pada kolom kategorikal seperti region, account type, education, dan employment status agar bisa digunakan dalam model machine learning. Hasil transformasi saya simpan sebagai dataset. Tadi sudah nih. Kita lanjut ke tahap 4. Ini pokoknya di sini ini ada tahap 3 nih yang sudah saya download juga. Selanjutnya tahap 4 yaitu statistik deskriptif. Tahap selanjutnya adalah membuat statistik deskriptif dasar untuk memahami gambaran umum dataset. Ini ya, ini gambaran umum dataset. Saya gunakan fungsi descript untuk menghitung nilai mean, standard deviation, minimum, dan maksimum
dan setiap kolom numerik. Hasil statistik ini saya simpan ke file tadi. Dari sini terlihat bahwa pendapatan rata-rata nasabah cukup tinggi dengan sebaran saldo rekening yang cukup lebar menandakan adanya variasi nasabah dari berbagai segmen ekonomi. Bisa dilihat sendiri di sini. Ya. Setelah itu, ini saya download lagi CFV-nya, Synthetic Deskripsi. Nah, ini sudah saya download, bisa Bapak lihat nanti di sini. Nah, masuk ke tahap 5, yaitu eksplorasi data analisis. Exploratory data analysis. Oke, pada tahap IDA, saya melakukan beberapa visualisasi untuk memahami pola dan data. Yang pertama, histogram distribusi umum plot EG is PNG. Sini umur, ada datanya sini, ada keterangannya juga. Yang kedua ada box plot pendapatan bulanan, plot income, monthly income di sini. Terus yang ketiga ada scatter plot antara saldo akun dan pendapatan plot. Yang keempat ada heat map korelasi antar variabel. Dari analisis ini terlihat bahwa nasabah dengan pendapatan lebih tinggi umumnya memiliki saldo yang lebih besar. Selain itu, ini korelasi antara pendapat dan saldo cukup kuat, menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua faktor ini. Nah, setelah ini saya juga mendownload datanya. Data ada di sini. Bisa melihat nanti setelah itu. Lanjut ke tahap 6, yaitu model prediktif sederhana. Nah, nih, model prediktif linear regression. Tahap terakhir adalah membangun model prediktif sederhana menggunakan algoritma linear regression dan stick-layer. Tujuan model ini adalah memprediksi jumlah pembiayaan financing amounts bagi nasabah yang memiliki pembiayaan aktif. Fitur yang digunakan antara lain yaitu yang pertama ada log monthly income, yang kedua ada log account balance, yang ketiga ada rating score, yang keempat ada credit score, yang kelima ada number of transaction, yang keenam ada halal production purchase, yang ketujuh ada merit flag. Nah, sini sudah saya tahap-tahap. Nah, ini dia hasilnya. Setelah dilakukan pelatihan dan pengujian model, diperoleh hasil metrik evaluasi berupa R pangkat 2 dan RMSI. Nilai R pangkat 2 menunjukkan bahwa model linear ini mampu menjelaskan mampu menjelaskan sebagian variasi dari data pembiayaan, namun masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan variabel lain. Konsistensi model juga menunjukkan bahwa pendapatan, saldo akun, dan skor kredit berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhan proyek ini berhasil menunjukkan proses lengkapnya analisis data perbankan syariah, mulai dari data preparation, cleaning, transformation, hingga model prediktif sederhana. Setiap tahap dilakukan secara sistematis dan hasilnya terdokumentasi dengan baik melalui file laporan report tadi. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa faktor pendapatan, saldo rekening, dan skor kredit memiliki pengaruh besar terhadap potensi pembiayaan nasabah di sektor perbankan syariah. Sekian dari saya, Michael Arindanakam. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.